Assalamualaikum semuanya. Ini adalah video pembelajaran mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen dengan dosen pengasuh Ibu Safitri Asrol. Adapun cakupan dari materi kita adalah 1. Capaian pembelajaran 2. Pengertian bisnis 3. Ruang lingkup bisnis 4. E-commerce 5. Bisnis internasional 6. Tugas dan indikator penilaian. Capaian pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian bisnis dan ruang lingkupnya. Pengertian bisnis, menurut Steinhoff, bisnis adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan atau diinginkan orang atau konsumen. Bisnis dapat dilakukan oleh organisasi perusahaan yang memiliki badan hukum, perusahaan yang memiliki badan usaha, maupun perorangan yang tidak memiliki badan hukum maupun badan usaha seperti pedagang kaki lima, warung yang tidak memiliki situ dan CUP, serta usaha informal lainnya. Tujuan bisnis, menurut Griffin dan Ebert, 1996, bisnis sebagai penyediaan barang dan jasa bertujuan untuk menghasilkan profit atau laba. Suatu perusahaan dikatakan menghasilkan laba apabila total pendapatan pada satu periode atau total revenues lebih besar dari total biaya atau total cost pada periode yang sama. Alternatif penggunaan laba perusahaan antara lain dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau laba ditahan atau retained earnings untuk diinvestasikan kembali oleh perusahaan. Ruang lingkup bisnis, produk yang dihasilkan dan diperdagangkan oleh kegiatan bisnis secara keseluruhan mencakup tangible goods atau barang dan intangible goods atau jasa. Setiap produk memiliki karakteristik dan manfaat masing-masing. Tangible goods atau barang merupakan barang-barang yang dapat diindera oleh panca indera manusia. Contoh, mobil, rumah, kursi, ballpoint, mie instan, dan sabun cuci. Intangible goods atau jasa merupakan produk yang tidak dapat dilihat secara kasat mata, tetapi dapat dirasakan manfaatnya setelah konsumen mengkonsumsi jasa tersebut. Contoh, jasa pengacara, jasa notaris, jasa dokter, dan jasa guru. Fungsi-fungsi bisnis 1. Memperoleh bahan baku atau acquiring raw materials 2. Mengolah bahan baku atau manufacturing raw materials 3. Mendistribusikan produk kepada konsumen atau distributing products to consumers. Konsumen bisnis. Konsumen bisnis dibagi menjadi 4 kategori. 1. Institusi. Institusi mencakup berbagai organisasi seperti sekolah, rumah sakit, lembaga keagamaan, sampai organisasi amal. 2. Resellers. Perusahaan yang melakukan pembelian produk dari produsen untuk dijual kembali kepada konsumen. 3. Perusahaan. Sebuah perusahaan membeli produk atau jasa untuk dijadikan sebagai bagian dari produk akhir perusahaan. 4. Pemerintahan. Pemerintah merupakan pembeli terbesar produk-produk tertentu yang dihasilkan perusahaan. E-commerce. E-commerce secara umum merupakan kegiatan bisnis atau perniagaan perdagangan atau jasa yang berhubungan erat dengan konsumen atau customer. Manufaktur, internet service provider atau ISP dan pedagang perantara atau intermediaries dengan menggunakan media elektronik. Dalam hal ini, media elektronik utama dengan menggunakan internet. Aktivitas bisnis to business atau B2B merupakan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan yang menjual produknya kepada perusahaan lain. Aktivitas bisnis to consumer atau B2C merupakan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan yang menjual produknya langsung kepada konsumen. Aktivitas consumer to consumer atau C2C merupakan aktivitas bisnis di mana penjual bisa juga sebagai pembeli, begitu juga sebaliknya. International business. Menurut Zinkota, Ronkainen dan Moffett, tahun 2005, bisnis internasional merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa di luar batas negara perusahaan yang bersangkutan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perusahaan global yang kita kenal saat ini, pada awalnya merupakan perusahaan domestik yang telah melewati serangkaian evolusi pemasaran. Evolusi pemasaran internasional. 1. Domestik, produk dibuat dan dipasarkan di parent country, yaitu negara tempat perusahaan berasal. 2. Ekspor, produk perusahaan telah memperoleh permintaan dari pasar luar negeri. 3.
Internasional. Perusahaan mulai melakukan pengembangan produk berdasarkan kebutuhan dan keinginan konsumen lokal atau polisentrik. 4. Multinasional. Perusahaan mulai melakukan standarisasi produk untuk dipasarkan pada regional tertentu atau regiosentrik. 5. Global. Perusahaan melakukan standarisasi produk yang dijual secara global yang disesuaikan dengan variasi lokasi produk dipasarkan. Tugas untuk mahasiswa. Buatlah video cara membuat akun toko di salah satu aplikasi e-commerce, boleh Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Mulai dari register, input produk dan barang siap dijual. Berikut merupakan evaluasi penilaian. Terima kasih telah menyaksikan.